melakukan penindakan. Oknum Brimob Polda Maluku yang menganiaya pelajar hingga tewas di Kota Tual, Maluku ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, Bribda MS dipindahkan ke Ambon dan ditahan di Bitpropam Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka juga akan menjalani sidang kode etik dan profesi Polri. Status terlapor yang sebelumnya terlapor ini kita naikkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat jelas, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut. Terpidananya jalan dan akan monitor serta perkembangannya akan disampaikan ke keluarga terkait kode etik. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses hukum terhadap oknum Brimob yang menjadi pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pelajar di Tual, Maluku akan diproses secara transparan. Juga diproses ya, sambil sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Brimob di Tual, Maluku. YLBHI meminta kasus ini diusut tuntas dan meminta reformasi Polri secara menyeluruh. Kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota Brimob ya di Tual di Maluku. Meninggalnya Arianto dan kekerasan oleh anggota Brimob ini bukan sekedar hanya peristiwa biasa, tapi dipandang peristiwa yang sangat sering berulang. Harus ada secara serius reformasi di bidang kelembagaan dan kultural, di mana kita harus bersama-sama mendesak untuk menghilangkan praktik kekerasan, praktik militerisme, ya, militerisasi kekerasan di tubuh kepolisian. Harus dievaluasi total, mulai dari rekrutmen, dari pendidikan, dari bagaimana bersikap ya. Menurut sang ayah, korban dan kakaknya mengendari motor pada Kamis pagi dan melintas di Jalan RSUD Maren, Kota Tual. Sang ayah membantah kalau anaknya terlibat balap liar dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang, nggak boleh kemana-mana. Tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah kemarin langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh, itu tidak benar, tidak benar. Oknum Brimob yang menganiaya seorang pelajar hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang etik pada Senin 23 Februari 2026 atau tepatnya hari ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses hukum terhadap oknum Brimob ini akan berjalan transparan. Lantas dari kasus ini, saudara, bagaimana mencegah tindakan polisi agar tidak membahayakan warga sipil? Dan apakah kasus Brimob Tual ini menjadi katalis reformasi Polri yang saat ini tengah digodok? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, saudara, secara daring. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan juga Direktur Imparsial Ardi Manto Adi Putra. Selamat pagi Pak Yusuf, Bang Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Pak Yusuf. Oke, saya mau ke Pak Yusuf lebih dulu. Pak Yusuf, Kapolri kemarin sudah memberikan atensi, sudah menjamin bahwa proses hukum dari kasus Tual ini akan dijalankan secara transparan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjamin bahwa kasus ini benar-benar transparan mungkin untuk bisa diproses? Ya, tentu itu yang kita dorong. Sejauh yang kami pantau bahwa proses penanganan kasus meninggalnya anak kita ini, proses hukumnya telah berjalan, maka kami sebagai pengawas fungsional eksternal Polri akan mengawasi secara sungguh-sungguh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosesnya hingga tuntas. Pada saat ini juga tim Kompolnas telah terbang ke Ambon, ke Tual, memantau langsung. Sekali lagi,
tim Kompolnas sudah kita utus akan memantau langsung di sana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jadi itu yang kami pastikan, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu yang kita pantau agar dari pihak keluarga korban dan termasuk seluruh masyarakat Tual yang ada di sana benar-benar meyakini bahwa proses ini diawasi sehingga apabila ada keraguan-raguan akan ditutup-tutupi, Kompolnas akan menjamin bahwa semuanya harus transparan dan akuntabel. Oke, selain memang Kompolnas hadir di sana untuk bisa melakukan proses pengawasan, idealnya proses pengawasan dalam proses hukum ini agar bisa berjalan transparan, bisa memastikan bahwa korban, keluarga korban bisa mendapatkan keadilan. Pak Yusuf, seperti apa? Iya, tentu dari pihak keluarga korban sendiri harus mendapatkan pelayanan di dalam penanganan kasus ini, yang di dalam pelayanannya itu ya transparansi. Nah, proses tahap-tahapnya itu diberikan layanan kepada pihak keluarga korban, sehingga kemudian nanti proses bagaimana apabila sudah masuk dalam persidangan, tentu wilayah kewenangannya itu ada pada jaksa. Tapi dalam proses penyidikan ini, yang kita tekankan betul pelayanan kepada pihak keluarga korban. Nah, mitigasi yang perlu dilakukan dengan keluarga korban juga perlu dilakukan. Tapi yang paling penting, keterbukaan informasi selama proses berjalan itu tidak mengalami hambatan-hambatan, itu yang kita awasi. Layanan atau pelindungan terhadap keluarga korban seperti apa, Pak Yusuf? Informasi terkait dengan penanganan kasusnya itu yang harus terbuka kepada keluarga korban, sehingga mereka meyakini bahwa proses ini benar-benar akan selesai, transparan gitu. Jadi setiap proses tahapan-tahapan, termasuk nanti bagaimana proses di sidang Komisi Kode Etik, kan dari para saksi yang itu kami yakin juga pasti ada hubungan dengan keluarga juga. Jadi itu proses baik kode etik maupun proses pidananya tetap sama-sama diberikan pelayanan informasi yang terbuka kepada keluarga korban, di samping tentunya keadilan. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapolda, yaitu kan wujud keadilan untuk keluarga korban bahwa menggambarkan sanksi yang paling berat itu adalah PTDH. Oke. Saya mau bergeser ke Bang Ardi. Sebelum saya tanya ke Bang Ardi mengenai proses pengawasan dan penjabaran dari Pak Yusuf tadi, tapi dari sudut pandang Anda, Bang Ardi, melihat kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi belakangan ini, bagaimana Anda melihatnya? Bang Ardi, suaranya masih di mute? Oke, silakan. Kan bersungkawa yang mendalam kepada korban, dan kami melihat fenomena ini tidak hanya atau tidak bisa dipandang sebatas penyimpangan atau kekerasan yang dilakukan oleh individu anggota kepolisian saja, melainkan ini merupakan persoalan serius relasi antara polisi dan masyarakat. Nah, apa persoalan seriusnya? Dari kasus ini kita masih bisa mengetahui bahwa kepolisian masih dengan mudah atau cenderung dengan gampang itu melakukan kekerasan kepada masyarakat. Nah, ini persoalannya yang menjadi perlu digarisbawahi hingga hari ini gitu. Nah, kepolisian ini dalam melakukan kekerasan ataupun pelanggaran kepada masyarakat begitu ya, itu juga tidak disertai dengan sanksi ataupun hukuman yang berat, sehingga peristiwa-peristiwa semacam yang terjadi terhadap Arianto ini di Tual ini itu terus berulang dari tahun ke tahun. Tahun sebelumnya kita bisa melihat tragedi pada bulan Agustus. Pada sebelumnya kita juga mengenal tragedi Kanjuruhan. Itu adalah perilaku kekerasan kepolisian terhadap publik yang masih ditolerir secara institusi, secara internal oleh institusi kepolisian. Dan
sanksi terhadap mereka yang melakukan kekerasan tersebut itu cenderung ringan dan juga tidak akuntabel, begitu ya, minim akuntabel. Nah, ini yang perlu dibenahi, saya kira, oleh institusi kepolisian. Bagaimana mengakhiri, ya, jangan sampai terjadi lagi ada Arianto berikutnya ke depannya di kemudian hari, dan praktik atau budaya kekerasan di kepolisian ini dapat diakhiri semaksimal mungkin, begitu. Oke, Bang Ardi, berarti dalam kasus ini tersangka itu dijatuhi PTDH dan saat ini diproses hukum. Apakah dari hukuman atau sanksi ini Anda sudah menilai ini merupakan sanksi berat sehingga memberikan efek jera? Pelaku mungkin iya, tetapi perlu diingat dari peristiwa aktual itu kesalahan tidak cukup hanya dibebankan kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak ini, tetapi juga ya kepada atasannya. Kenapa juga dalam pengamanan aksi balap liar itu kepolisian perlu bahkan menurunkan satuan BRIMOB. Nah, ini yang sebetulnya penggunaan kekuatan yang kami nilai itu sama sekali tidak dibutuhkan begitu atau dilakukan secara berlebihan oleh kepolisian, ya. Dalam penanganan balap liar itu cukup misalnya satuan Sabara ataupun Binmas begitu ya, yang disertai dengan Polantas begitu ya, itu mungkin cukup dan juga tidak perlu mengerahkan kekuatan yang kita kenal ya, merupakan satuan keanggotaan atau unit di kepolisian yang memiliki kemampuan yang cukup besar gitu dalam penggunaan kekuatan. Biasanya itu digunakan untuk menangani kasus-kasus besar seperti terorisme. Tetapi ini dalam kasus di pengamanan aksi balap liar di Tual itu langsung kepolisian menggunakan komandannya menurunkan satuan BRIMOB. Nah, ini yang perlu juga diperiksa, saya kira. Tanpa ada evaluasi soal penggunaan kekuatan ya di kepolisian oleh struktur, karena ini masalah struktur dan sistemik. Jadi ini saya katakan bukan masalah individunya saja. Ya, individu di kepolisian masih memang cenderung melakukan kekerasan, memiliki karakter militeristik begitu ya, itu yang harus dibenahi, itu betul. Tetapi juga persoalan sistemiknya juga perlu dibenahi atau diatasi. Saya kira penting juga bagi kepolisian itu untuk memanggil atau mengevaluasi komandan yang mengerahkan satuan BRIMOB ke lapangan pada saat penanganan aksi balap liar tersebut, dugaan aksi balap liar tersebut. Oke, saya mau bertanya ke Pak Yusuf. Tadi kan Bang Ardi sudah menyinggung bahwa sepertinya ada kekuatan berlebih di sini. Nah, ini menyangkut soal kronologi pada saat kejadian, Pak Yusuf. Pada saat itu tersangka ini sedang berpatroli, artinya bersama dengan regu. Sebenarnya bagaimana SOP untuk bisa mengatur sebuah tindakan? Apalagi kan yang ditangani ini adalah balap liar. Apakah memang ini terlalu berlebihan dalam kekuatan yang berlebih untuk melakukan tindakan dari salah seorang polisi begitu? Iya, jadi sementara kita menduga, karena bagaimana kronologi itu kan bagian dari fakta-fakta peristiwa yang perlu dijadikan bukti-bukti di dalam proses hukum dan proses kode etiknya, ya kita menduga saja ada patroli. Nah, karena memang patroli itu ini persoalan kelembagaan. Pertama ini persoalan kelembagaan yang perlu kami akan lihat berdasarkan fakta-fakta di lapangan sesungguhnya bagaimana itu kami akan lihat sehingga nanti akan melahirkan saran dan masukan. Pertama soal kelembagaan, memang terkadang keterbatasan personil sehingga ketika dilakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan menggunakan personil BRIMOB. Nah, memang seharusnya sesuai dengan SOP, BRIMOB itu sifatnya perbantuan. Nah, yang paling utama di dalam pelaksanaan patroli KRYD itu ya Sabara, Binmas, Sabara yang paling utama. Jadi ketika ini BRIMOB digunakan untuk patroli KRYD, diduga ada keterbatasan personil, sehingga ini menjadi fakta-fakta yang kita
harus pastikan betul di dalam proses hukum ini sehingga akan melahirkan saran dan masukan. Yang kedua, belum tentu juga persoalan ini kaitannya dengan hierarki itu. Persoalan hierarki, ada tanggung jawab atasan, tapi ini sebenarnya persoalan yang sifatnya sistemik, masalah kultur anggota, kultur oknum yang masih kultur kekerasan. Itu budaya belum bisa budaya mengayomi dan melayani. Ketika melihat anak, kultur yang dibangun itu ya kultur mengayomi. Namanya berhadapan dengan anak itu ya kulturnya kultur mengayomi. Nah, bukan dipandang sebagai problem. Pak Yusuf, sebagai musuh, misalnya sebagai musuh lagi itu yang harus dijauhkan itu. Ya, kultur mengayomi itu ketika berhadapan dengan anak itu harus kuat. Jadi di sini ada persoalan pembinaan dan pendidikan yang perlu terus dilakukan pembenahan, memastikan bagaimana membina dan mendidik personil dengan kultur mengayomi dan melayani. Ketika itu kuat, dalam situasi apapun, saya yakin bahwa ketika berhadapan seperti dengan anak, maka sense, habitus yang muncul bagaimana mengayomi seorang anak. Itu yang perlu dibenahi pada aspek pembinaan dan pendidikan. Apabila materi-materi di pendidikan ini belum ada membangun kultur mengayomi, maka ini yang harus dibenahi. Oke, saya ingin kembali lagi mengenai proses hukum yang sedang dijalani untuk saat ini, apalagi tadi Anda menyinggung soal hierarki di sini. Artinya kalau tersangka pada saat patroli bersama dengan regu, kita tidak hanya terfokus mengenai transparansinya saja, Pak Yusuf, berarti artinya secara keseluruhan ini bisa saja dalam satu regu itu, apalagi pimpinan regu ini juga harus diperiksa terkait dengan bagaimana ia memberikan instruksi dan lain-lain sebagainya. Iya, kalau saya memang dalam beberapa kesempatan berpikirnya, karena Polri ini kan organisasi yang kita bangun sistem kepolisian terpusat, hierarkinya kuat, hierarki perintah atasannya itu kuat, namanya terpusat. Ya. Maka ketika ada setiap peristiwa, atasan itu tetap harus dimintain pertanggungjawaban. Apakah itu pertanggungjawaban administratif, tentu yang paling dekat pertanggungjawaban profesi, kode etik. Nah, pada saat peristiwa yang terjadi diduga penganiayaan, adanya kekerasan yang dilakukan oknum itu, apakah ada peran pimpinan di situ mengarahkan sudah itu kan, itu perlu itu diminta, karena setiap anggota yang ditugaskan apabila itu diduga patroli KRYD itu kan resmi ya Mbak Nanda, itu sekali lagi patroli KRYD itu apa memang betul itu diduga ada patroli KRYD itu resmi, itu kegiatan itu ada pengendalinya dan ada pengawasnya, siapa ya pimpinannya. Maka dalam hal ini mempertimbangkan hierarkisme yang begitu kuat dalam sistem kepolisian Polri yang terpusat, pertanggungjawaban atasan itu tetap dimintakan. Itu. Kalau kita berbicara mengenai proses hukumnya saat ini yang sedang berjalan, Pak Yusuf, dengan PTDH, dengan pidana yang berjalan, apakah ini sudah bisa memberikan sanksi yang berat agar kasus ini tidak kembali terulang, khususnya untuk masyarakat sipil yang menjadi korban? Ya tentu kan namanya keadilan kalau keadilan prosedural itu yang paling maksimal kan. Ada sanksi yang paling berat maka itu digunakan. Itu kalau kaitannya dengan kode etik, nah, tinggal bagaimana nanti proses pemidanaannya. Kalau sudah selesai karena masih ada proses sidang, tentu ada kewenangan penuntutan, ada kewenangan hakim memvonis. Nah, tapi yang paling penting tadi keadilan substantifnya itu. Nah, kita mendorong agar Pak Kapolda, Kapolres aktual ya ada mitigasi kepada keluarga korban agar masalah ini tidak menjadi trauma, tidak menjadi trauma, bahwa kita perlu polisi, tapi perlu polisi yang mengayomi dan melindungi. Dengan peristiwa ini jangan sampai ada trauma membenci polisi. Jadi kita tetap perlu polisi yang mengayomi dan melindungi. Itulah yang dinamakan memberikan dan memastikan keadilan substantif. Upaya-upaya mitigasi kepada keluarga korban itu perlu dilakukan, di samping keadilan itu diberikan secara prosedural ya, melalui pemberian sanksi yang seberat-beratnya. Oke, saya mau ke Bang Ardi. Bang Ardi, kalau untuk
proses pengawasan terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan menurut sudut pandang Anda? Bagaimana bisa idealnya agar semua ini dapat berjalan dengan transparan dan tentunya dapat memberikan keadilan untuk korban dan juga keluarga korban? Selain secara internal ya, itu juga sudah dilakukan dan menurut informasi hari ini itu akan ada sidang etik. Yang penting untuk dilakukan juga adalah transparansi terhadap proses pidananya. Nah, apakah ini perlu proses pidana ini juga perlu dilakukan secara transparan, akuntabel dan transparan. Apakah peristiwa tersebut seperti yang dikatakan Pak Yusuf tadi itu ada perintah, ada pengawasan, dan bagaimana instruksi yang dilakukan oleh komandan atau pemimpin operasi ya pada saat itu harus dibuka secara transparan, akuntabel begitu ya, agar semua pihak yang seharusnya itu bertanggung jawab dalam peristiwa ini itu ikut dimintai pertanggungjawabannya gitu, ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, karena bagaimanapun juga sudah ada korban jiwa, satu orang anak ya, usia anak, dan juga satu lagi itu kondisi luka-luka. Nah, publik juga perlu memantau begitu ya terhadap proses ini. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, karena yang sudah-sudah itu adalah bisa jadi hari ini PTDH, kemudian beberapa saat kemudian ya tidak lama itu kembali lagi bertugas seperti sedia kala begitu ya. Ini yang mencederai perasaan publik, yang mencederai rasa keadilan publik begitu ya. Mereka yang sudah melakukan pelanggaran kekerasan terhadap masyarakat atau terlibat dalam satu kejahatan ya, oknum anggota polisi itu di awalnya memang menerima sanksi atau hukuman, tetapi kemudian secara sembunyi-sembunyi lah katakan begitu, itu kembali lagi bertugas dan bahkan mendapatkan promosi ya oleh institusi kepolisian, oleh kesatuannya begitu, sehingga ketika diketahui oleh publik ini kemudian tentu publik menjadi apatis begitu dengan proses yang sudah dilakukan sebelumnya, apatis terhadap proses penegakan hukum internal di kepolisian, apatis terhadap rasa keadilan atau pencarian keadilan di mana masyarakat menjadi korban dan pelakunya adalah anggota kepolisian itu sendiri begitu. Oke, kalau dari Anda sendiri melihat tindakan proporsional seperti apa yang seharusnya dilakukan, apalagi Bang Ardi saat ini kan tengah digodok untuk reformasi Polri. Berkenaan terkait dengan hal tersebut, apa yang kiranya menjadi poin-poin penting agar kasus ini tidak kembali terulang mengenai tanda kutip kekerasan yang dilakukan oleh polisi? Selain dari persoalan budaya, culture set ya di anggota kepolisian kita yang masih cenderung melakukan kekerasan, masih dekat dengan budaya militeristik ya, itu juga secara sistemik tadi saya katakan, penggunaan kekuatan di kepolisian ini harus dilakukan secara terukur ya, satuan-satuan kekuatan, alat-alat yang digunakan ya. Ya kita tahu helmnya Brimob itu beda dengan helmnya Sabara begitu. Ketika dipukul ke kepala orang, anak kecil ya, itu akibatnya tentu akan berbeda begitu. Penggunaan kekuatan seperti dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, evaluasi terhadap penggunaan gas air mata misalnya ya, yang itu diprotes secara cukup masif belakangan ini, itu harus dievaluasi. Jadi seluruh penggunaan kekuatan kepolisian itu harus dievaluasi dan dilakukan secara betul-betul terukur begitu. Karena kepolisian ini satu-satunya institusi atau lembaga yang dibenarkan melakukan kekerasan, selainnya nggak ada, gitu. Jadi kekerasan yang kita serahkan untuk dibolehkan dilakukan oleh kepolisian itu harus dilakukan secara akuntabel, itu harus dilakukan secara ketat, tidak boleh sembarangan, tidak boleh semena-mena, begitu.
karena akibatnya bisa jadi sangat fatal begitu ya. Selain kejadian di Tual kemarin, tapi sebelumnya begitu ya, kita selalu menyaksikan begitu ya peristiwa atau permasalahan penggunaan kekuatan yang berlebih atau excessive use of force itu oleh anggota kepolisian. Tragedi Kanjuruhan, tragedi peristiwa penanganan demonstrasi Agustus September begitu. Itu sudah cukup banyak kasus yang kita jadikan alasan untuk mengevaluasi hal ini begitu, untuk mengevaluasi penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian ini gitu, dan itu harus tertuang dalam satu tunjuk SOP yang jelas, sehingga anak buah juga di lapangan, kepolisian yang ada di lapangan itu juga bisa dengan mudah memahami kapan mereka harus menggunakan kekuatan atau tidak gitu. Karena persoalannya selama ini aturannya tidak jelas, anggota di lapangan juga ragu-ragu menanggapi eskalasi yang terjadi di lapangan. Nah, ini akibatnya begitu, sehingga kekerasan dalam skala yang kecil ditoleransi dan akhirnya terus menerus terjadi menjadi budaya, dan itu tidak terkontrol, dan akhirnya jatuhlah korban seperti yang terjadi di berbagai daerah begitu ya. Oke, Pak Yusuf, upaya Polri apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari agar tidak menggunakan kekuasaan ataupun kekuatan yang berlebih seperti tadi yang disinggung oleh Bang Ardi, sekaligus menjadi evaluasi untuk saat ini di tengah reformasi Polri, evaluasi seperti apa secara keseluruhan agar Polri ini benar-benar bebenah, Pak Yusuf? Ya, sesuai dengan aspirasi publik yang sudah kami rekam betul dan itu sudah masuk di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini adalah aspek reformasi kultur yang salah satunya adalah mereformasi budaya kekerasan. Maka langkah mendasar yang kita dorong dilakukan perubahan itu adalah perubahan paradigma. Polisi itu kan penguasa hukum, karena dia punya kewenangan, punya hukum untuk menggunakan kekuatan. Tapi kekuatan yang digunakan itu, kalau paradigmanya itu penguasa, dia akan cenderung ya budaya kekerasan tanpa melihat fakta-fakta bahwa orang harus dilindungi. Maka di sini kita desakkan, yang itu sudah sering kami sampaikan, dan kami juga melihat sebenarnya Polri sudah ada komitmen untuk ke sana, paradigma dari penguasa hukum menjadi pelayan hukum. Nah, itu paradigma itu yang harus dibangun menjadi pelayan hukum, sehingga dia mengayomi dan melayani, diberikan kewenangan menggunakan kekuatan. Kekuatan itu digunakan pertama untuk melindungi dirinya dari ancaman, melindungi dari manusia, melindungi masyarakat, melindungi harta benda dari seluruh ancaman yang akan memberangusnya, bukan digunakan dengan menyalahgunakan kekuatan. Maka ketika paradigma pelayanan hukum ini yang dibangun, itu akan terus berhadapan dengan anak, dia akan langsung mindsetnya muncul, culture setnya muncul bahwa ini yang harus dilindungi dan ini harus diayomi karena anak adalah bagian dari salah satu kelompok rentan, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa paradigma pelayan hukum itu yang harus kuat di dalam proses pembinaan dan pendidikan. Ini bagian dari agenda reformasi kultur yang kita desakkan, dan itu kami sudah rekam dan catat bahwa itu merupakan aspirasi publik yang juga ada di Komisi Percepatan Reformasi. Itu Mbak Nanda. Oke, saya tangkap. Saya suka tadi saya garis bawahi mengubah stigma penguasa hukum menjadi pelayan hukum. Saya sudah tangkap poin-poin yang disampaikan oleh Bang Ardi dan juga Pak Yusuf. Semoga harapannya ke depan kasus seperti ini tidak kembali terulang. Ini menjadi bebenah besar-besaran untuk Polri juga khususnya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi. Direktur Imparsial Ardi Manto dan juga Komisioner Kompolnas Bapak Yusuf. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat Mas Ardi, terima kasih.